Oke, kita lanjutkan berikut nomor berapa? 10 yang masih sambungan dari nomor 89 ya. Ini yang di sebelah kiri ini kakak ambil dari nomor 8 dan 9 ya. Sudah ada itu kita gunakan untuk nomor 10. Ini tentang mungkin tidak mungkin. Oh, kalau begitu izinkan kakak untuk review sebentar ya. Kakak mau tanya, kalau kakak punya dua himpunan, himpunannya namanya A sama B, kemungkinan hubungan dua himpunan itu ada berapa? Ada apa? Di mana A sama B itu himpunan yang berbeda. Ada skenario pertama, bisa jadi dua himpunan itu saling lepas. Tidak ada A yang B, tidak ada B yang A. Oke? Skenario kedua, bisa aja dua himpunan itu beririsan. Ya, skenario ketiga, bisa aja himpunan yang satu bagian dari himpunan yang lain. Jadi bisa A sama B saling lepas, nggak tahu, nggak punya irisan sama sekali. Dan ini yang paling sering beririsan. Bisa setiap anggota A pasti anggota B, bisa setiap anggota B pasti anggota A. Oke? Sekarang kakak tanya, kalian bisa tahu nggak tipenya tipe yang mana kalau hanya ngasih tahu anggota A sekian, anggota B sekian. Misalnya pakai angka berapa, misalnya 7 sama 5 gitu. Apakah kondisi dua himpunan itu skenario-nya salah satu dari 4 ini? Enggak, lebih ya. Kenapa? Mungkin aja ini seperti ini. Yang ini 7, yang ini 5, mungkin aja kan? Mungkin nggak seperti ini? Mungkin aja. Ya. Tapi di antara dua ini satu yang nggak mungkin. Yang mana tuh? Setiap anggota B pasti anggota A mungkin. Sedangkan yang ini tidak mungkin. Oke, masa ya anggota A banyak daripada anggota B gitu, oke? Apa kok bisa lebih dari sekemungkinan? Karena datanya kurang lengkap. Tapi kakak tanya, kalau dikasih satu tambahan data lagi, misalnya selain anggota A sama anggota B banyaknya, ditambah lagi salah satu dari boleh iris, boleh gabung. Akan jadi yang mana? Akan jadi salah satu dari 4 ini, akan salah satu dari 4 ini, atau kemungkinan yang kelima, info ini salah, nggak mungkin terjadi. Ya, jadi di antara 4 ini juga nggak ada. Contoh, anggota A 7, anggota B 5, irisannya misalnya ya, misalnya irisannya 100. Ya nggak mungkin lah ya. Jadi soal juga nggak boleh asal-asalan ya. Jadi sekarang kalau irisannya 0, itu berarti udah pasti yang ini, bukan yang ini. Berarti 7, 5 nggak ada irisannya. Oke. Kalau irisannya mulai dari 1 atau 2 atau 3 sampai yang terkecil. Sampai kecil kurang 1. Jadi 1 atau 2 atau 3 atau 4. Oke. Berarti yang ini. Ya. Tapi kalau irisannya ada 5, berarti setiap anggota B pasti anggota A. Orang anggota B kan 5. Anggota A iris B juga 5. Berarti sisanya 2. Anggota A saja. Berarti modelnya yang ini. Oke. Kalau irisnya 6, itu juga nggak mungkin. Jadi di antara 4 gambar ini nggak ada yang mungkin. Irisan itu nggak boleh lebih dari yang dikitan. Nggak boleh lebih. Ngepas boleh, nanti jadinya model yang ini, yang himpunan bagian. Ngepas dengan yang kecilan. Oke. Kalau 0, saling lepas. Jadi dia akan beririsan gini kalau banyaknya anggota irisan di bawah dari banyaknya yang kecilan. Ya, lebih kecil dari dia. Oke. Tapi ini nggak dihafal ya, logis ya. Sekarang kalau info satunya lagi gabung, gabung B. Kalau sama dengan jumlahnya, berarti saling lepas. Berarti kemungkinan ini salah. Mungkin kemungkinannya cuma satu. Ya. Kalau dari jumlahnya,
gabungannya 13 atau 14, mustahil, 4-4-nya nggak mungkin. Nggak ada peristiwanya. Oke? Nah, tapi kalau gabungannya di bawah 12, 11, 10, 9, berarti yang ini. Oke? Kalau gabungannya tepat sama dengan yang besaran, A gabung B sama dengan 7. Jadi tepat sama dengan yang lebih besar. Hasilnya yang ini. Ya. Tepatnya yang kanan. Ya. Nah, berarti gabungannya itu 7. Sedangkan 5 anggota B gabungannya 7. Berarti anggota A juga 7. Gabungan dari dua himpunan nggak akan mungkin lebih dari yang besaran. Jadi kalau gabungannya 8, 9, 10, itu mustahil. Nggak akan terjadi semuanya 4. Oke? Oke. Dan tidak hafalan ya, logis ya. Nah, bikin satu kesimpulan dong yang nggak pakai angka. Oh begini, kalau yang diketahui cuma 2 data, anggota A diketahui, anggota B diketahui, masih lebih dari satu kemungkinan. Ya, masih lebih dari satu kemungkinan. Kalau yang diketahui udah ada 3, irisnya kah, gabungnya kah, berarti salah satu dari 4 gambar ini sudah pasti yang mana. Masuk gambar yang kelima, yaitu yang mustahil terjadi. Ya. Apakah begini, apa begini, apa begini, apa begini, atau mustahil. Kalau 3 data sudah diketahui. Alias datanya tidak bias. Kepastian datanya sudah fix, ya, tidak berbagai kemungkinan. Oke, tidak lama-lama kita ke soal. Lihat nggak dari kita bahas soal sebelumnya bahwa yang guntur saja, yang radit saja alias sah, kalau ada kata saja sah, ya. Lalu yang double milihnya sehingga tidak sah 216, sama yang nggak milih sama sekali, sama jumlahnya semua 940, sudah ada, sudah fix, angka-angkanya sudah jelas. Sehingga apa yang terjadi? Gambarnya sudah fix seperti ini. Berarti kemungkinan terjadinya gambar selain beririsan, entah itu saling lepas, entah itu himpunan bagian, adalah sesuatu yang nggak mungkin. Ya. Sehingga ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Gambar ini sudah fix, gitu ya. Nah, dapat surat suara sah di atas nama Guntur sebanyak 362. Bukan hanya mungkin, tapi pasti. Ya kalau pasti, kalau mungkin jadi benar. Sedangkan semua yang mencoblos di atas nama Guntur, berarti yang segini orang nih, ya, yang 362 ditambah 216 tadi nih, memungkinkan jadi himpunan bagian dari Radit. Ya, ya nggak mungkin, ya. Nggak mungkin Guntur, yang milih Guntur pasti milih Radit, gitu. Itu artinya apa? Guntur udah nggak punya pemilih sah, padahal dalam soal ini ada. Ya. Guntur nggak punya pemilih sah karena setiap anggota Guntur pasti setiap yang nusuk Guntur pasti nusuk Radit. Berarti ini tidak mungkin. Ya. Semua yang mencoblos di atas nama Radit, yang 216 ditambah 326 ini, ya, pasti juga mencoblos, bisa jadi juga mencoblos di atas nama Guntur. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin nggak yang milih Radit bagian dari pemilih Guntur? Nggak mungkin juga, karena di kalimat di ceritanya, di wacananya, sudah jelas tiap kemungkinannya. Ya. Berarti ini juga tidak mungkin. Oke? Sehingga jawabannya mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Oke semua? Oke. Ini agak mind blowing ya. Semangat semua. Oke, kita ke nomor berikutnya.